Selamat datang, siap untuk mengupas tuntas misteri di balik keuangan perusahaan? Oke, mari kita selami ini. Kita bakal melihat kisah nyata tentang penyelamatan bisnis berisiko tinggi. Semuanya berpusat pada satu konsep yang krusial banget, penganggaran modal. Ini bukan sekedar teori membosankan di atas kertas ya, ini benar-benar soal hidup dan mati di dunia bisnis yang kejam. 178 juta dolar. Coba bayangkan angka kerugian itu sebentar. Pada tahun 1997, raksasa kedirgantaraan sekelas Boeing mengalami kemerosotan finansial yang luar biasa parah, mencatatkan kerugian pertama mereka dalam 50 tahun terakhir. Yang bikin geleng-geleng kepala, kerugian masif ini terjadi justru saat rekor penjualan mereka lagi naik 2 kali lipat, jadi lebih dari 56 miliar dolar. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa jualan pesawat sebegitu banyaknya, tapi malah rugi besar-besaran? Jawabannya simpel, kurangnya disiplin finansial. Tapi semuanya berubah drastis saat Boeing mendatangkan CFO baru mereka yang super dinamis, Deborah Hopkins. Hopkins ini langsung gerak cepat. Dia menyimpulkan kalau miliaran dolar uang perusahaan mengalir ke proyek-proyek yang nyaris nggak ada harapan buat untung. Dia langsung bikin yang namanya kartu skor nilai, dan dengan sangat kejam memangkas semua proyek yang cuma bakar uang. Hasilnya, luar biasa. Harga saham Boeing yang sempat nyungsep di bawah 30 dolar, melesat naik lagi ke atas 60 dolar. Perjalanan Boeing tadi ngasih kita roadmap yang jelas banget. Hari ini, kita akan membedah titik balik miliaran dolar Boeing, apa itu sebenarnya penganggaran modal, dan 5 aturan keputusan utama. Lalu kita akan melihat pertarungan sengit antara NPV dan IRR, seberapa krusial sebuah pasca audit, dan gimana prakteknya di dunia nyata. Jangan khawatir, matematika rumitnya bahkan kita pecah jadi logika yang gampang dicerna. Bagian 1, titik balik miliaran dolar Boeing. Di sini kita melihat bahwa kontrol finansial yang buruk itu benar-benar bisa melumpuhkan, bahkan buat perusahaan dengan budaya teknik terkuat di dunia sekalipun. Jadi begini, Boeing itu awalnya sangat agresif buat ngalahin pesaing utama mereka, Airbus. Mereka menang tender di mana-mana dan angka penjualan meroket tajam. Tapi mereka mengabaikan kinerja keuangan di balik euforia kemenangan itu. Biaya operasional mereka membengkak jauh lebih cepat daripada pendapatan yang masuk. Untungnya, Hopkins datang dan bawa disiplin ketat yang mengubah proyek-proyek berbasis ego ini jadi sesuatu yang benar-benar ngasih nilai tambah buat pemegang saham. Bagian 2, apa itu penganggaran modal? Mari kita definisikan mekanisme inti yang jadi kompas penyelamat Boeing tadi. Nah, secara definisi, ini adalah proses perencanaan pengeluaran pada aset yang arus kasnya diharapkan berlanjut lebih dari 1 tahun. Terdengar kaku ya, tapi jangan salah. Ini yang menentukan arah strategis jangka panjang sebuah perusahaan dan mengunci mereka dalam komitmen raksasa bertahun-tahun. Kalau salah melangkah di sini, perusahaan bisa terjebak bayar fasilitas yang terlalu mahal atau malah kehilangan pasar karena kapasitas produksinya kurang. Proses ini punya 6 langkah. Dari menentukan biaya proyek, memperkirakan arus kas dan risikonya, menentukan biaya modal, mencari present value, sampai membandingkannya dengan pengeluaran awal. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan jembatan antara valuasi sekuritas dan investasi perusahaan. Caranya sama persis kayak investor menilai saham. Temukan aset yang nilainya lebih besar dari biayanya, dan otomatis kekayaan perusahaan Anda bakal meroket. Bagian 3, 5 aturan keputusan. Sekarang, mari kita buka kotak peralatannya sang CFO untuk melihat formula apa saja yang dipakai buat menilai proyek-proyek raksasa ini. Ada 5 senjata utama di sini, mulai dari yang paling simple yaitu payback period, lalu discounted payback, NPV, IRR, dan yang paling mutakhir, MIRR. Kita bakal bangun pemahaman kita dari konsep yang paling intuitif sampai ke solusi matematis yang paling canggih untuk memperbaiki kelemahan metode sebelumnya. Nah, yang benar-benar menarik dari dinamika angka-angka ini adalah perbandingan waktunya. Bayangin kita punya proyek S yang jangka pendek dan proyek L yang jangka panjang. Keduanya butuh modal yang sama, 1.000 dolar. Proyek S balikin uang Anda dengan cepat banget di awal. Secara insting, metode payback period pasti langsung pilih proyek S. Tapi tunggu dulu, lihat proyek L. Kalau kita sabar sedikit sampai tahun keempat, total kas yang masuk justru jauh lebih besar. Jadi ya, bikin keputusan itu nggak selalu sekedar cari yang balik modalnya paling cepat. Keputusan juga bergantung banget pada jenis proyeknya. Mari kita terjemahkan istilah akademis ini ke realitas sehari-hari. Project independen itu ibarat Anda punya dana tak terbatas, kalau dua-duanya bagus, ambil saja dua-duanya. Tapi mutually exclusive itu soal persaingan langsung. Gampangnya gini, kalau kita udah mutusin beli armada forklift baru, ya kita nggak bisa lagi beli sistem sabuk berjalan buat gudang yang sama. Kita harus pilih salah satu yang terbaik. Bagian 4, pertarungan NPV vs IRR. Disinilah kita masuk ke perdebatan utamanya.
alat yang flashy dan populer melawan pahlawan yang sesungguhnya. Para eksekutif itu biasanya suka banget sama IRR karena hasilnya berupa persentase, kelihatan meyakinkan kan? Tapi IRR punya satu cacat fatal. Dia berasumsi kalau semua cash yang masuk di tengah jalan bisa diinvestasikan kembali dengan tingkat keuntungan yang sama tingginya dengan IRR itu sendiri. Jelas nggak realistis. Di sisi lain, NPV yang merupakan standar emas kita berasumsi kalau investasi kembali dilakukan pada biaya modal perusahaan. Ini jauh-jauh lebih mendekati realitas. Makanya kalau NPV dan IRR kasih peringkat yang beda, NPV selalu jadi pemenang mutlak. Nggak cuma itu, matematika di balik IRR bisa beneran rusak. Coba bayangin proyek dengan arus kas yang nggak normal. Misalnya, tambang terbuka yang butuh biaya pembersihan super besar di akhir operasionalnya. Persamaan matematikanya bisa ngasilin 2 persentase IRR yang beda. Bingung kan mana yang benar? Makanya MIRR atau tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi hadir sebagai solusi pamungkas buat membereskan dilema matematis ini, memberikan angka yang jauh lebih bisa diandalkan. Bagian 5, pentingnya pasca audit. Saatnya kita beralih dari model matematika yang mulus di atas kertas ke realitas perilaku manusia yang seringkali berantakan. Organisasi yang hebat sadar betul kalau hitung-hitungan Excel saja nggak cukup. Mereka melakukan apa yang disebut pasca audit. Ini semacam evaluasi buat melacak dan membandingkan apa benar hasil aktualnya sesuai sama janji manis si manajer di awal. Tujuannya bukan cuma buat menghukum, tapi untuk menghilangkan bias dan memastikan para eksekutif itu bertanggung jawab penuh atas proyeksi mereka. Kalau mereka tahu bakal diaudit, percaya deh, perkiraan mereka mendadak jadi jauh lebih realistis dan akurat. Saya suka banget sama kutipan dari seorang eksekutif ini. Dia bilang, akademisi itu cuma mikirin gimana bikin keputusan yang baik, tapi dalam bisnis, kita juga harus bikin keputusan itu menjadi baik. Ini menjembatani teori dan praktik operasional di lapangan dengan sangat sempurna. NPV yang positif itu baru permulaan. Begitu uang sudah keluar, tim harus benar-benar kerja keras memastikan operasionalnya berjalan seefisien mungkin untuk mewujudkan keuntungan tersebut. Bagian 6. Penganggaran modal di dunia nyata. Tadi kita bahas perusahaan raksasa seperti Boeing, sekarang mari kita kembali membumi dan melihat gimana bisnis kecil beroperasi. Usaha kecil itu sering banget ngehindarin analisis rumit kayak NPV. Jadi poin krusialnya adalah mereka lebih memilih mengandalkan insting bertahan hidup. Buat mereka, kas di tangan adalah raja. Mereka fokus banget sama likuiditas jangka pendek, jadi metode seperti payback period jauh lebih masuk akal buat dipakai ketimbang mikirin discounted cash flow yang ribet. Apalagi ukuran proyeknya yang kecil-kecil itu nggak sepadan banget sama waktu dan biaya buat bikin analisis tingkat tinggi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran menarik. Gimana bisnis kecil yang nggak punya sumber daya buat analisis NPV yang jelimet ini bisa tetap bertahan dan bersaing di pasar? Kalau teori matematika secara absolut adalah rajanya, tapi di dunia nyata bisnis kecil bisa menang mengandalkan kecepatan dan kelangsungan hidup kas. Lalu, di titik mana intuisi manusia sebenarnya bisa mengalahkan presisi sebuah kalkulator matematika? Coba pikirkan itu. Terima kasih sudah menyimak sesi pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.